Sudah dikasih Tuhan, kita sudah sampai kepada Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Perihal kalau dilihat di situ tentang pengabulan doa. Kalau judul dari LAI mengatakan tentang pengabulan doa. Ini bagian yang menarik dan kita senang sekali kalau doa dikabulkan. Tapi kita akan melihat bagian-bagian ini, apa maksud Tuhan dengan mintalah, apa maksud Tuhan bahwa kamu akan mendapatkan, apa maksud Tuhan bahwa setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kita membaca ayat 7 sampai ayat ke-11, kita baca ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, beberapa bagian dalam khotbah di bukit kita sudah banyak sekali mendengar tentang syarat atau ketentuan atau nilai yang harus dianut oleh seorang warga kerajaan surga. Dan tuntutan-tuntutan seperti itu rasanya berat bagi kita. Tetapi pada bagian ini kita menemukan satu bagian yang mungkin menurut kita ini lebih ringan. Menurut kita ini bagian yang menyenangkan karena Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sebuah seruan, ajakan, perintah bahwa kita harus berdoa dan terus meminta kepada Tuhan. Dan bagian ini sering kali disalah mengertikan oleh orang lain, oleh setiap orang yang mengapa Allah ini demi kepentingannya sendiri. Sekarang kita lihat, ini merupakan bagian yang enak ketika tadi Tuhan menuntut kita untuk hidup seperti ini dengan nilai-nilai kondisi seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan bahwa kita akan berdoa kepada Tuhan. Benarkah demikian? Benarkah ini bagian di mana kita sekarang giliran kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Kalau tadi adalah kewajiban-kewajiban orang, kata sebagian orang mengatakan pada khotbah di bukit di awal-awal itu merupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan. Kita bisa, Tuhan menuntut kita untuk hidup seperti ini, dan sekarang artinya kesempatan bagi kita untuk menuntut kewajiban Tuhan bagi kita. Apakah seperti itu? Tadinya Allah menuntut kita hidup kudus, sekarang kita menuntut Allah untuk memberikan berkat-berkat kepada kita melalui doa-doa kita. Apakah ayat ini mengajarkan hal seperti itu? Nah, saudara harus tahu, kita harus menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Kita sebagai orang yang berdosa diangkat oleh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Sehingga kita bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah memenuhi semua yang Tuhan tuntutkan kepada aku. Sekarang aku mau menuntut Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Ini bukan bicara mengenai kewajiban Tuhan kepada kita. Allah tidak punya kewajiban apa-apa terhadap kita. Jadi kalau segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada itu, semua karena anugerah Tuhan semata. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita, ini Tuhan aku sudah hidup benar. Aku sudah hidup sesuai dengan keinginanmu. Sekarang aku minta mau klaim seperti apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak bisa seperti itu. Saudara harus tahu bahwa serangkaian khotbah di bukit yang kita dengar dari awal sampai nanti pada akhirnya haruslah bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan, bukan demi kepentingan kita. Catat itu dengan baik bahwa setiap kata dalam khotbah di bukit
harus bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan demi kepentingan kita, bukan demi kemuliaan nama kita. Termasuk ketika Ia meminta kita berdoa, ketika Ia berkenan menjawab doa kita, semuanya dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Tapi kita akan melihat beberapa prinsip di sini. Beberapa prinsip di sini dalam berdoa. Pertama, kita melihat dalam ayat 7 disebutkan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Prinsip pertama waktu saudara berdoa, saudara. Prinsip pertama waktu saudara berdoa, saudara harus menempatkan Allah pada posisi yang tepat. Kalau kita melihat di sini ada kata minta, ada kata mencari, ada kata ketok. Artinya semua berkenaan dengan permohonan akan kebutuhan kita. Waktu kita minta artinya kita tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan kita tahu ada satu pribadi yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu Tuhan. Kalau saudara melihat orang pengemis, dia meminta, memohon, dia minta kepada orang-orang lain karena dia tidak sanggup, dia mungkin tidak makan hari ini, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia tahu ada orang-orang di jalan yang bisa memberikan dia sesuatu sehingga dia bisa makan. Itu prinsip kita adalah seseorang, kita adalah manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan Allah adalah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak bisa, ini posisinya kita sedang meminta, memohon kepada Tuhan. Lihat saudara pengemis tadi. Waktu dia minta, dia akan mengatakan, kasihanilah saya belum makan, saya butuh makan. Dan ketika ada orang lewat, orang itu tidak memberi kepada pengemis, dia tidak akan mengatakan, hei, kasih saya uang. Oh, kalau seperti itu namanya perampok. Bukan tukang minta-minta. Tuhan mengatakan kita minta. Artinya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak bisa seperti perampok. Kita ingat, kita posisikan kita kepada posisi yang sewajarnya. Kita manusia berdosa waktu kita diangkat oleh Tuhan gitu karena semua anugerah Tuhan. Kita tidak bisa memerintahkan Allah dan mengatur-ngatur Tuhan untuk dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kalau memaksa Tuhan, kita mungkin seperti perampok itu. Jadi prinsip pertama, saudara orang yang lebih kecil, Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Saudara orang berdosa, saudara tidak layak untuk dapat meminta-minta kepada Tuhan, tetapi saudara tahu dialah yang sanggup untuk memenuhi kebutuhanmu. Jadi, prinsip pertama, posisikan saudara pada posisi yang benar, letakkan Tuhan pada posisi yang benar, sehingga saudara tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan, dan biarlah Dia sendiri yang mengatur hidup kita. Dia sendiri yang akan memenuhi kebutuhan kita. Prinsip kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah terus-menerus. Ini yang diajarkan oleh Tuhan melalui kalimat ini ketika Dia mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Prinsip kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, sukar kita untuk melihat hal ini. Tetapi kalau kita melihat tata bahasa, kita akan menemukan maksud Tuhan ketika Dia mengatakan mintalah. Dia sebenarnya berkata, teruslah minta. Jangan pernah berhenti untuk meminta. Teruslah minta. Jangan pernah berhenti untuk meminta. Seperti dalam 1 Tesalonika 5:17 Paulus berkata, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Seperti orang mengetok pintu. Tuhan mengajarkan kepada kita ketika ada orang yang kedatangan tamu pada waktu malam dan dia tidak punya makanan. Dia pergi ke tetangganya dan terus ketok pintu. Dia tahu ada orang di dalam. Dia tahu ada temannya di dalam, dia ketok pintu, sehingga orang itu membukakan pintu untuk memberikan pinjaman roti.
Nah, kita tahu ada hakim yang jahat, yang mengabulkan permohonan janda miskin. Prinsip saudara ini kita terus-menerus berdoa, bukan berarti kita memaksa Tuhan seperti hakim ini. Bukan. Tidak sedang mengajarkan bahwa kita Allah terganggu. Berisik ini orang ini terus-menerus minta gitu lalu dikabulkan lalu dia tidak terganggu lagi. Bukan seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan. Lihat yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ini. Orang itu, hakim itu adalah hakim yang jahat. Dia mengabulkan orang kebutuhan janda ini karena memang dia jahat, dia tidak mau diganggu lagi. Nah, Allah mengatakan bahwa Allahmu bukan Allah yang jahat. Allahmu adalah Allah yang baik, yang tahu akan kebutuhanmu. Dia akan memenuhi kebutuhanmu. Yang diajarkan oleh Yesus ketika dia memberikan perumpamaan tentang janda yang miskin dan hakim yang jahat itu adalah masalah ketekunan kita di dalam doa. Jadi prinsipnya terus menerus kita ada pergumulan, ada sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan mengajarkan terus minta, terus mencari, teruslah ketok, pasti kau akan mendapatkan. Itu janji Tuhan. Teruslah ketekunan berdoa. Ini jarang sekali kita temukan di dalam diri orang Kristen. Kalau saudara tidak tekun berdoa, maka kehidupan saudara tidak akan benar. Tekunlah berdoa, teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti. Seolah-olah berdoa itu sendiri menjadi nyawa bagi kehidupan saudara. Kalau tidak berdoa, maka berhentilah semua kegiatan kita. Prinsip ketiga, yakin bahwa doa pasti dijawab. Yakin bahwa doa pasti dijawab. Ayat ke-9. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Argumen ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan perhatian Bapa kepada kita. Argumen tentang yang jahat dan yang baik, tentang yang lebih kecil dan yang lebih besar. Kita lihat burung yang kecil saja, lebih kecil saja harganya dipelihara oleh Bapamu, apalagi kamu yang lebih mulia. Itu prinsip dipakai, argumen seperti ini dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau hakim yang jahat itu bisa membela hak janda miskin, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau seorang ayah pasti yang sudah berdosa, pasti berdosa, dan dia mau berkorban untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Coba saudara pikir, saudara seorang ayah, dan saudara pasti akan berkorban supaya anak-anak saudara bisa makan. Kalau cuma ada sepotong roti di rumah, saudara rela tidak makan supaya anak-anak bisa makan. Orang yang jahat seperti itu, kita yang berdosa saja rela memperhatikan anak-anak kita, apalagi Bapa. Jadi kita tahu persis bahwa apa yang kita minta. Tuhan tahu persis apa yang kita minta. Dia tidak mungkin mempermainkan kita. Lihat ayat 32, 6 ayat 32. Dia mengatakan bahwa Allahmu tahu kamu membutuhkan itu. Jadi kamu butuh ini, Allah tidak mungkin memberikan yang lain. Dia tahu kalau saudara berdoa, dia tidak mungkin mempermainkan saudara. Amin. Enak kan? Jelas sekali. Doa terus menerus. Posisi kita harus benar di hadapan Tuhan, memposisikan Tuhan benar. Dan Tuhan pasti jawab. Ini jelas sekali. Dan memang enak jadi anak Tuhan. Enak. Tuhan perhatikan kita. Tuhan jawab setiap doa kita. Tuhan mau supaya kita diberkati. Semua mengatakan amin. Saya yakin saudara di rumah pasti berkata amin. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya enak jadi anak Tuhan. Memang enak saudara. Yang bilang gak enak siapa? Ya, kalau
Lihat Bapa, dia mengatakan Bapa. Kalau saudara jadi Bapa, ada kebutuhan anak, saudara pasti memberikan kepada anak saudara kebutuhan, dan kita memanggil dia Bapa, bukan sesuatu yang jauh di sana. Dia dekat sekali kepada kita dan dia akan jawab setiap doa kita. Amin. Amin. Saudara bilang amin. Senang sekali. Tetapi banyak orang menyalahgunakan ayat-ayat ini seolah-olah semua permintaan kita dikabulkan. Kita seperti memberikan daftar belanjaan, lalu ada kereta belanja, kita sorongkan di situ, lalu sudah penuh. Sesuai dengan daftar belanja, kereta belanja kita penuh. Seperti itu kah? Ya, ada orang klaim sana, klaim sini. Oke, ini janji Tuhan. Aku klaim janji Tuhan. Teriak-teriak lagi kan? Pengemis saja tidak pernah teriak untuk minta uang. Klaim janji Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Terus ngomong lagi, perkatakan iman. Populer kan? Aku perkatakan iman kau sembuh. Aku perkatakan iman hari ini ada makanan. Seolah-olah itu menjadi mantra. Berdoa pakai iman. Hidup tidak pakai iman. Kacau itu. Doa tidak bisa dipilah-pilah. Tidak bisa saudara mengatakan ketika saudara berdoa beriman, tapi hidup saudara tidak beriman. Nggak bisa seperti itu. Kalau saudara beriman, lihat, klaim orang benar yang doanya dijawab oleh Tuhan. Orang benar adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Yang hidupnya benar, itu baru ngomong, aku beriman, doaku dijawab oleh Tuhan. Kalau hidupmu nggak benar, bagaimana mungkin saudara mengatakan, saya berdoa dengan iman. Keluar dari situ, hidupmu sama sekali tidak beriman. Coba kita baca lagi. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Apakah ini kepastian? Benar. Ini kepastian doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Wah, semua bilang amin. Semua bilang amin. Doa kita. Selama ini Pak Pendeta, saya bergumul dengan ini. Dan saya yakin bahwa ini adalah jawaban doa. Tuhan pasti jawab doa kita. Tetapi saudara, apakah semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Kita punya pengalaman. Ada orang yang mau masuk sekolah, perguruan tinggi ini, jurusan ini, doanya seperti itu, tapi tidak tercapai keinginannya. Ada yang, Tuhan, itu ganteng sekali, itu cantik sekali, aku berdoa, pada puasa saudara, aku perkatakan iman, supaya dia jadi jodoh saya. Nggak dapat. Nggak semua doa dijawab rupanya. Nah, lalu apa maksud Tuhan? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan saudara, kita akan melihat di sini, kalau mengatakan seperti ini, kita akan harus lihat dulu konteks dari kata-kata ini. Saudara harus tahu rangkaian khotbah di bukit. Lihat dulu khotbah di bukit. Pertama-tama saudara lihat di situ. Semua berkaitan satu sama lain. Jadi hal pengabulan doa ini tidak bisa saudara pisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Tidak bisa saudara pisahkan dari apa yang dikhotbahkan oleh Yesus. Saudara tidak bisa mengatakan sekarang ini bagian jauh kewajiban Tuhan, hak kita. Kalau tadi haknya Tuhan memberikan tuntutan kepada kita, sekarang ini haknya kita. Tidak bicara seperti hak dan kewajiban. Tidak selalu seperti itu. Kalau kita berdoa seperti ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita selalu mengaitkan itu dengan kebutuhan kita, persoalan kita,
pergumulan kita, sakit, penyakit kita. Benar nggak? Coba ada yang tadi, ketika saudara mengatakan amin, saudara pasti akan berpikir, oh iya ya, saya punya pergumulan ini, saya punya persoalan ini, saya butuh itu, saya butuh ini. Itu yang kita pikirkan ketika kita mengatakan ayat ini, kita mencoba membaca ayat ini. Yang kita pikirkan, saya butuh ini, saya yakin Tuhan pasti jawab. Tetapi kalau kita dengar langsung pada waktu kita hadir dalam khotbah di bukit, pada waktu Yesus bicara dan dia ngomong kepada murid-muridnya. Dia mulai bicara mengenai ucapan bahagia. Dia bilang kepada para murid, hendaklah engkau berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Semuanya itu lalu Tuhan mengatakan, kalau orang Farisi menuntut engkau begini, tapi aku menuntut engkau begini. Saudara masih ingat itu? Kalau orang Farisi menuntut engkau begini, tapi aku menuntut engkau begini. Lalu Tuhan bilang, kalau kehidupanmu tidak lebih kepada kehidupan orang Farisi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka mendengar itu. Kalau saudara posisikan saudara mendengar ucapan Yesus. Bagaimana mungkin saya bisa memenuhi tuntutan Yesus? Nggak mungkin. Dari awal sampai akhir khotbah itu, mereka kagum dengan ajaran Yesus. Tapi mereka merasa ketika Yesus memberikan makna khotbah di bukit, bagaimana nilai-nilai seperti itu. Makin lama kita makin kecil dan makin minder. Dan kita merasa bahwa, nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita bahwa kita memang tidak bisa apa-apa. Lalu disebutkan dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Nah, lebih parah lagi. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bagaimana saya bisa menuntut? Jadi mereka bergumul selama Yesus mendengarkan mengucapkan khotbah di bukit dan kita berada di bawahnya, kita mendengar, gimana Tuhan? Aku pasti nggak bisa, sulit sekali. Jangan menghakimi. Aduh, apalagi itu Tuhan. Lalu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan menyimpan hartamu di bumi. Simpanlah hartamu di surga. Bagaimana itu caranya? Aku masih bergumul dengan kehidupan pribadiku. Dengan kebutuhan-kebutuhan dunia. Bagaimana? Bingung, gimana ya caranya? Lalu muncullah ayat-ayat ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saudara nangkap maksud saya? Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara mengerti maksudnya? Ketika mereka bergumul, bagaimana aku bisa memenuhi tuntutan-tuntutan ilahi dalam hidupku? Bagaimana aku bisa memenuhi apa yang menjadi standar Tuhan? Bagaimana aku bisa sempurna di hadapan Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, minta dong. Kamu pasti dapat. Kamu pasti dapat. Berdoa dengan tidak putus-putus. Jangan pernah berhenti. Untuk apa yang Tuhan ucapkan dalam khotbah di bukit. Perhatikan. Dari tadi kita berpikir mintalah, carilah, ketoklah. Kita selalu berpikir mengenai kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi pada awal khotbah di bukit sampai akhir khotbah di bukit, ada banyak standar rohani yang seharusnya menjadi kebutuhan kita. Kita tidak pernah doakan. Kita selalu berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Kita selalu berdoa untuk makanan kita. Kita selalu berdoa untuk pakaian kita. Kita selalu berdoa supaya dapat rumah. Kita selalu berdoa untuk semua kemewahan-kemewahan dunia ini. Tetapi kebutuhan rohani, makanan rohani, kita tidak pernah doakan. Tuhan,
Berikan kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Yang ada dalam pikiran kita, pada waktu saya duduk di meja makan, ada makanan. Tapi kalau kita lihat fisiknya, sehat. Pergi kemana-mana, bisa. Kuat, badannya besar. Tapi ketika diminta untuk pelayanan, loyo. Baca Alkitab, nggak pernah. Berdoa, nggak pernah. Itu artinya secara rohani, saudara kurang gizi. Kita kurang gizi. Tubuh kita secara jasmani, kita berikan asupan gizi yang bagus. Kita cari makanan-makanan yang bagus, kita selalu pikirkan itu bagaimana kita bisa punya tubuh yang sehat. Kita beli vitamin ini, beli vitamin itu. Kita beli sayur ini, beli daging itu. Supaya ada kecukupan gizi bagi tubuh kita. Padahal rohaninya mati. Tidak pernah berdoa untuk kebutuhan rohani, loyo. Tidak pernah berdoa. Tidak pernah beribadah. Disuruh beribadah, loyo, lemes. Itu artinya kurang gizi rohani kita. Dan Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ini tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Ketika Tuhan mengatakan, kamu jangan khawatir. Burung di udara dipelihara. Kamu tidak perlu khawatir. Semua itu dicari-cari oleh bangsa-bangsa. Bagaimana aku bisa bergantung kepada Tuhan? Tidak bisa kan? Berdoa, saudara. Coba lihat lagi. Bagaimana saya bisa miskin di hadapan Tuhan? Bagaimana saya bisa berduka cita? Bagaimana saya bisa memiliki hati yang lemah lembut? Bagaimana saya bisa lapar dan haus akan kebenaran? Sulit sekali bagi kita. Berdoa. Bagaimana saudara bisa menjadi garam dan terang dunia? Susah sekali. Berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa untuk hal-hal seperti itu. Dan Tuhan akan jawab doa saudara. Jawab. Jangan cuma berpikir tentang kebutuhan jasmani. Karena saudara harus punya makanan-makanan rohani. Yang supaya saudara bisa menjadi asupan gizi bagi kebutuhan rohani saudara. Saudara menjadi orang yang kuat. Saudara giat melayani Tuhan. Tetap berdoa. Tiap hari. Jangan berhenti. Tanpa berputus asa. Konsisten berdoa bagi kebangunan rohanimu, bagi dirimu sendiri, agar engkau lebih mengenal Tuhan lebih dalam, agar engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Terus berdoa. Apakah saudara berdoa? Tidak henti-hentinya untuk hal-hal seperti itu. Seperti Paulus yang katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia lebih dalam. Itu yang menjadi kerinduan kita semua, mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara mengatakan, aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Apakah saudara konsisten berdoa untuk kebutuhan itu? Apakah saudara konsisten berdoa untuk itu? Coba kita lihat dua ayat referensi yang untuk menolong kita memahami hal ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang kadang-kadang, bukan kadang, emang sering ya, bagian A itu awal itu dihilangkan. Mintalah apa saja, ini dulu janji Tuhan lo.
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Dia tidak melihat ayat-ayat sebelumnya, kata-kata sebelumnya, frase sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau ini dipenuhi, maka yang lain akan dipenuhi. Jika frase pertama dipenuhi, frase kedua akan dipenuhi. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kamu akan menerimanya. Ini imannya hanya berlaku ketika dia berdoa saja. Ketika dia dituntut oleh Tuhan untuk hidup benar, melayani, imannya tidak berlaku. Alah, Pak Pendeta, saya masih punya urusan, sibuk, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Tapi ketika diminta untuk berdoa, imannya berlaku. Imannya berlaku. Aku berkatakan iman, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Coba lihat, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Kita tidak mau cari kerajaan Allah. Kita maunya ditambahkan saja. Ditambahkan saja. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat, selama ini kita banyak berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Kita berdoa untuk itu. Mulai sekarang cobalah fokus untuk mencari kebutuhan-kebutuhan rohani. Saudara fokus ke situ. Saudara, bukan berarti saya mengatakan kita tidak usah berdoa untuk kebutuhan jasmani. Bukan. Coba kita jujur. Selama hidup kita, berapa persen kita mendoakan kebutuhan jasmani? Berapa persen kita mendoakan kebutuhan rohani kita? Berapa persen kita mendoakan makanan jasmani kita? Berapa persen kita mendoakan makanan rohani kita? Jujur, saudara. Mari kita bertobat. Ketika Tuhan mengatakan mintalah, Dia akan penuhi itu. Ketika engkau mengatakan, aku perlu mengenal Tuhan lebih dalam, Dia akan penuhi itu. Ketika saudara berdoa untuk mengenal hikmat Tuhan lebih dalam, Dia akan penuhi itu. Contoh Salomo, saudara. Ketika dia diangkat jadi raja, Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa saja. Sekalipun kerajaan-kerajaan di sebelah apapun, kau minta, akan kuberikan kepadamu. Tapi Salomo mendahulukan hikmat dari Tuhan. Yang lain ditambahkan. Saudara berdoa untuk kebutuhan jasmani. Doakan saja. Tapi saudara harus fokus kepada kebutuhan-kebutuhan rohani. Supaya gizi rohani saudara meningkat. Tidak loyo. Tidak kurang gizi rohani saudara. Allah tidak pernah tutup mata kan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tidak pernah tutup mata. Dia mengatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu kamu butuhkan itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berdoa, ada kebutuhan jasmani. Tapi saya ajak saudara untuk terus mendoakan, fokus kepada kebangunan rohani. Doakan itu. Terus menerus. Tidak pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Terus minta. Terus cari. Terus ketok. Maka engkau akan sama seperti Bapamu di surga sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar hari ini dengan teguran dan nasihat dari Tuhan. Sekarang ini
kami seringkali fokus untuk mendoakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Tuhan mengabulkan kebutuhan-kebutuhan rohani kami kalau kami meminta dan terus-menerus meminta kepada Tuhan. Oh Bapa, begitu miskinnya kami di hadapan Tuhan. Begitu miskinnya kami, sehingga kami pun harus bergantung kepada Engkau. Karena itu Bapa, kami mulai saat ini ingin berdoa supaya kami dapat dipenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan rohani kami. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam khotbah di bukit ini, biarlah itu semua menjadi pergumulan kami dan doa kami yang tiada hentinya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.